Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina wa nabiyyina wa syafi'ina khatamil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wa adkhilna birahmatika fi 'ibadikas shalihin. Amma ba'du, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan lagi pembahasan kita tentang Syarah Arba'in Nawawiyah, kitab Al-Wafi yang ditulis oleh beliau Syekh Dr. Mustafa Dib Al-Bugha dan Syekh Muhyiddin Mistu hafizahumallah taala. Kita sampai pada hadis nomor 18 tentang pesan Nabi dalam sabdanya, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Pada pertemuan yang lalu telah kita bahas tentang makna takwa. Sekarang kita memasuki poin yang ketujuh, yaitu tentang taubat dan bersegera dalam melakukan kebaikan adalah akhlak seorang mukmin yang bertakwa. Terkadang seorang mukmin mengalami kealpaan atau kelalaian, dan terkadang ia terbuai hawa nafsu atau bisikan-bisikan setan sehingga ia terperosok ke dalam kemaksiatan dan perbuatan dosa. Karenanya termasuk bagian dari ketakwaan hendaknya ia bersegera untuk bertaubat, yaitu kembali. Arti taubat adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan beristighfar. Istighfar artinya memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala saat ia sadar bahwa ia telah melakukan perbuatan dosa. Jadi orang yang bertakwa bukan orang yang tidak pernah berbuat dosa atau orang yang steril dari maksiat, bukan. Akan tetapi orang yang bertakwa adalah orang yang apabila terjatuh dalam dosa, dia sadar pertama, kedua ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, ketiga dia bersegera untuk bangkit dari dosa itu, dari kemaksiatan itu, untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dosa itu ibarat noda, ibarat kotoran yang menempel pada pakaian kita. Maka setiap kali pakaian kita terkena noda, terkena kotoran, maka kita harus segera membersihkannya. Jika tidak, maka kotoran itu akan terus menempel dan akan semakin sulit, bahkan bisa jadi tidak bisa dibersihkan. Jadi ciri orang yang bertakwa, dia selalu ingat ketika dia berdosa bahwa ini adalah perbuatan dosa, terlepas dari sebab perbuatan dosa tersebut. Kenapa? Karena tergoda bisikan setan, karena lalai dari Allah Subhanahu wa taala, karena dia tidak berzikir. Sebab orang yang kurang berzikir, dia akan lebih mudah untuk digoda oleh setan dan hawa nafsu. Maka ketika dia kemudian terjerumus dalam dosa, dia senantiasa ingat, segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 135, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah. Dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim.
Ingat akan Allah lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Wa may yaghfirudz dzunuba illallah, dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain dari Allah Subhanahu wa taala. Wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu sedang mereka mengetahui. Inilah perbedaan antara orang yang bertakwa dengan orang yang tidak bertakwa. Kalau orang yang tidak bertakwa, ketika dia bermaksiat, dia berbuat dosa, bisa jadi dia tahu tapi dia tidak mau meninggalkan. Dia tidak mau berhenti dari perbuatan dosanya. Bahkan yang lebih parah lagi, kalau dia sudah terbiasa melakukan itu, dia akan semakin menikmatinya hingga akhirnya dia menghalalkannya. Kalau sudah sampai tahapan menghalalkan kemaksiatan, menghalalkan perbuatan dosa yang diharamkan oleh Allah, maka saat itulah dia terjatuh dalam kekufuran. Karena siapa yang menghalalkan yang diharamkan Allah, maka dia telah melakukan kekufuran. Oleh karena itu ulama mengatakan al-ma'asi baridul kufri, maksiat itu jalan menuju kekufuran, jalan pintas menuju kekufuran. Al-ma'asi baridul kufri, memang tidak semua kemaksiatan itu dianggap kekufuran, tapi dia menuju kepada kekufuran. Kalau sampai ujungnya nanti dia akan sampai kepada kekufuran itu sendiri, yaitu ketika seseorang melakukan kemaksiatan sudah tidak sadar lagi, sudah tidak merasa berdosa lagi, sudah tidak malu lagi, bahkan menikmatinya, bahkan mendukungnya, bahkan mendakwahkannya, mengajarkannya, maka orang yang sudah semacam itu yang menghalalkannya, dia sudah terjatuh ke dalam kekufuran. Sedangkan orang-orang yang bertakwa, ketika dia terjatuh sekali, kemudian dia bangkit, dia menyesali, dia berjanji untuk tidak melakukan lagi. Kemudian di masa yang akan datang, entah karena sengaja atau tidak sengaja, dia terjatuh dalam kemaksiatan lagi, maksiat yang sama ataupun maksiat yang lain yang berbeda, dia pun bangkit lagi, demikian seterusnya. Dia jatuh dan bangun dalam rangka untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya dalam ayatnya yang lain disebutkan, Innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifum minasyaitani tadzakkaru fa idza hum mubsirun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa bila mereka ditimpa was-was dari setan, mereka ingat kepada Allah, maka ketika itu juga mereka melihat kesalahan-kesalahannya. Jadi yang membedakan adalah ingatan pertama, kesadaran. Karena dia masih punya iman. Iman itulah yang akan menolak kemaksiatan itu. Jadi meskipun seseorang berbuat dosa, selama iman itu ada di dalam hatinya, dia akan menolak, berontak. Ini salah, ini enggak benar, kamu keliru. Akan ada penolakan di dalam hatinya. Dan penolakan ini semakin kuat apabila keimanan itu kuat. Begitu juga semakin keimanan itu melemah, maka penolakan-penolakan itu juga semakin lemah, hingga akhirnya ketika tidak ada lagi keimanan, tidak ada lagi penolakan di dalam hati. Itulah yang namanya kekufuran. Setelah bertaubat, seorang mukmin yang bertakwa bersegera untuk melakukan perbuatan baik dan memperbanyak amal-amal soleh, ibarat orang baru sembuh dari sakit atau sedang dalam masa penyembuhan. Maka apa yang dilakukan? Dia memperbanyak mengkonsumsi makanan-makanan, minuman-minuman yang bergizi dengan harapan supaya penyakitnya segera sembuh, supaya lukanya segera sembuh. Dia memperbanyak makanan-makanan bernutrisi. Itulah ibaratnya hati kita. Kalau hati kita bermaksiat, maka sebenarnya ada terjadi luka atau terjadi penyakit di dalam hati kita. Maka kalau kita ingin menyembuhkannya, pertama hentikan penyebab luka itu, penyebab penyakit itu. Setelah itu obati dengan cara melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, amal-amal soleh sebanyak-banyaknya, supaya segera sembuh luka atau penyakit itu, yaitu kemaksiatan, agar dosanya terhapus. Ini dilakukan karena ia percaya penuh dengan janji Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam ayatnya,
Innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan perbuatan atau dosa perbuatan-perbuatan yang buruk. Surat Hud ayat 114. Juga sebagai refleksi dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana dalam hadis yang kita baca ini, yaitu dan ikutilah keburukan dengan perbuatan baik. Maksud ikutilah adalah susullah. Niscaya perbuatan baik itu akan menghapusnya, yaitu menghapus perbuatan buruk. Yang kedelapan dari hadis ini kita mendapatkan satu poin, yaitu cahaya ketaatan menerangi cahaya kegelapan maksiat. Melakukan amal-amal soleh seperti puasa, sholat, puasa, haji, zakat, jihad, zikrullah yaitu mengingat Allah, dan berbagai kebaikan lainnya dapat menghapus kesalahan yang dilakukan seorang muslim, sebagaimana banyak disebutkan dalam hadis-hadis sahih. Di antaranya yang pertama adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang puasa Ramadan karena keimanan dan mengharapkan pahala, maka dosanya yang telah lalu akan dihapus. Yang kedua, contoh lagi hadis Nabi, maukah kalian aku tunjukkan sesuatu yang dapat menghapus kesalahan atau dosa dan mengangkat derajat? Para sahabat berkata, ya wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau menjawab, menyempurnakan wudhu meskipun dalam kondisi yang susah. Apa maksudnya menyempurnakan wudhu dalam kondisi yang susah ini? Yaitu dalam kondisi yang memang kita berat untuk melakukan wudhu. Contohnya adalah wudhu di waktu malam atau di waktu pagi, di saat hawa sangat dingin, di saat kita sedang terlelap dalam tidur, kita bangun kemudian menyempurnakan wudhu kita untuk melaksanakan sholat. Itu adalah wudhu yang berat, wudhu yang tidak disukai, kondisi yang susah. Maka perbuatan ini dapat menghapuskan dosa-dosa. Maka kalau kita punya kesalahan, kita habis berbuat dosa, berbuat maksiat, segera kita ambil air wudhu, ya. Khususnya di malam hari, di sepertiga malam terakhir menjelang subuh, di saat orang-orang sedang nyenyak dalam tidur, di saat udara itu memang dingin, enaknya berselimut, bangun untuk ambil air wudhu. Meskipun kita berat melakukannya, itulah yang bisa menghapuskan dosa-dosa kita di masa yang lalu. Kemudian memperbanyak langkah ke masjid, baik itu untuk melaksanakan sholat ataupun untuk mendatangi taklim-taklim, itu juga dapat menghapuskan dosa-dosa. Dalam hadis yang lain, bahwa setiap langkah yang dilakukan oleh seorang muslim yang berjalan menuju masjid, itu akan menghapus satu dosanya dan mengangkat satu derajatnya. Satu langkah, satu dosa dihapus, satu derajat diangkat. Begitu seterusnya sampai dia masuk ke dalam masjid. Maka semakin jauh jaraknya, ya jarak rumahnya dengan masjid, semakin banyak pahala yang akan ia dapatkan. Maka kalau misalnya kita mau ke masjid dan waktunya masih longgar, saya sarankan supaya jalan kaki saja. Meskipun ada motor, ada mobil, ada sepeda. Kenapa? Karena kata Nabi, setiap satu langkah itu akan diangkat derajat kita dan dihapuskan satu dosa kita. Meskipun dengan kendaraan juga boleh dan ada pahalanya juga. Hanya saja keutamaan langkah itu menjadi tidak ada. Kita lanjutkan yang nomor 3, yaitu menanti datangnya waktu sholat. Setelah memperbanyak langkah ke masjid, menanti datangnya waktu sholat. Otomatis berarti dia datangnya sebelum qomat, bahkan kalau memang bisa sebelum azan sudah berada di masjid. Dahulu salah seorang sahabat itu sebelum masuk waktu sholat, beliau berkeliling untuk mengajak saudara-saudaranya, mengajak tetangga-tetangganya, ayo sebentar lagi sholat, sehingga mereka berkumpul di masjid sebelum azan. Menunggu waktu sholat itulah yang dapat menghapuskan dosa. Yang nomor 3, yang C, barang siapa yang menunaikan haji di Ka'bah
dan tidak berkata keji dan kotor, maka dosanya akan terhapus sebagaimana ketika ia dilahirkan ibunya. Ini adalah keutamaan haji yang mabrur. Jadi pulang dari Mekah, pulang dari tanah suci ke Indonesia, dia seperti bayi yang baru dilahirkan. Artinya tidak membawa dosa sama sekali. Tapi syaratnya itu tadi, tidak berkata keji dan tidak berkata kotor. Selama berangkat haji sampai pulang, dia menjaga lisannya, menjaga rukun, syarat dan sunnah-sunnah ibadah haji semuanya dilaksanakan dengan sempurna, maka dosa-dosanya gugur semuanya seperti ia baru lahir. Demikianlah dan masih banyak lagi hadis-hadis lain. Belum lagi ayat-ayat Al-Quran yang secara jelas menyatakan bahwa ketaatan dapat menghapus keburukan. Ayat-ayat itu sebagiannya telah pembaca lewati dalam pembahasan di atas, dan sebagiannya lagi insya Allah akan kami sebutkan dalam pembahasan berikutnya. Yang nomor 9 adalah taubat merupakan syarat dihapuskannya dosa besar. Maka perlu kita ketahui bahwa dosa itu terbagi menjadi dua, dosa kecil dan dosa besar. Dosa-dosa yang kecil bisa dihapus dengan amalan-amalan soleh, sebagaimana yang telah berlalu penjelasannya. Adapun dosa-dosa besar, yaitu dosa-dosa yang disebutkan hukumannya secara keras, secara berat di dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis, ancamannya itu sangat mengerikan, itu adalah dosa-dosa besar. Maka dosa-dosa semacam itu tidak bisa hanya dihapuskan dengan amalan-amalan soleh biasa, tapi harus dengan amalan soleh yang luar biasa, yaitu taubat, yang bisa menghapuskan dosa besar. Para ulama sepakat bahwa perbuatan baik dapat menghapus dosa-dosa kecil. Adapun dosa besar seperti durhaka terhadap kedua orang tua, ini adalah dosa besar yang nggak bisa cuma diganti dengan puasa Senin Kemis, dengan puasa Daud, dengan sholat sunnah, duha, qiyamul lail, tidak bisa. Kalau durhaka dengan orang tua maka harus bertaubat, dipenuhi syarat-syaratnya. Yang kedua, contohnya lagi dosa besar, membunuh seorang muslim tanpa alasan yang dibenarkan adalah dosa besar. Bahkan dalam sebuah hadis, seandainya Ka'bah itu runtuh satu persatu batunya, maka itu lebih ringan di hadapan Allah Subhanahu wa taala dari dibunuhnya seorang muslim. Maka ini perlu taubat. Kemudian juga riba, memakan harta riba, membantu orang untuk melakukan riba, menulis transaksi riba, menjadi saksi transaksi riba, yang membawa uangnya, yang menerima, semua itu akan mendapatkan dosa besar. Maka juga harus bertaubat. Minum minuman keras juga berdosa besar dan lain sebagainya. Kalau kita ingin mengetahui ya secara sempurna, secara detail apa saja dosa-dosa besar, ada ulama yang sudah mengumpulkannya ya. Ada 2 buah kitab yang paling bagus dalam masalah ini. Yang pertama ditulis oleh Imam Zahabi, judulnya adalah Al-Kabair, dosa-dosa besar. Itu kecil ya bukunya. Kemudian disempurnakan lagi oleh ulama setelahnya, yaitu Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitab beliau judulnya Az-Zawajir Aniktirafil Kabair, yaitu peringatan, teguran supaya kita menghindari dosa-dosa besar, yang sampai 2 jilid. Disebutkan di situ jenis-jenis dosa besar beserta dalil-dalilnya. Dalil-dalilnya disebutkan sehingga kita bisa mengetahui apa saja dosa-dosa besar itu, sehingga kita bisa menghindarinya. Nah, dosa-dosa seperti itu semuanya ya tidak ada jalan lain untuk menghapusnya kecuali dengan taubat. Dan taubat itu artinya kembali kepada Allah. Syaratnya ada 3 kalau ini kaitannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, berhenti. Ya, setelah ingat harus berhenti kalau mau bertobat. Tidak bisa dia mau bertobat tapi masih terus melakukan. Berhenti. Yang kedua, dia harus menyesali perbuatan dosa
tersebut, maka orang yang tidak tahu bahwa itu dosa bagaimana dia menyesali? Maka di sini pentingnya kita belajar supaya kita tahu bahwa itu merupakan perbuatan dosa sehingga kita mudah untuk menyesalinya. Dan yang ketiga, berjanji kepada Allah untuk tidak akan mengulanginya kedua kali atau setelahnya, ya, tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi. Ini kalau dipenuhi maka taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau hanya kaitannya dengan Allah. Apa maksudnya kaitan dengan Allah itu? Artinya tidak ada kaitan dengan makhluk yang lain. Contoh, orang minum minuman keras. Itu enggak ada hubungannya dengan orang lain selama dia tidak menyakiti orang lain. Minum minuman keras sembunyi-sembunyi di tengah hutan atau di dalam kamar, habis itu teler di dalam kamar, nggak ada yang tahu, nggak ada yang merasa terdolimi dengan perbuatannya, maka dosanya hanya antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang nggak sholat, maka itu dosanya antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka syaratnya 3 tadi. Tapi kalau dosanya antara dia dengan sesama manusia, maka syaratnya tambah 1 lagi jadi 4, yaitu dia harus mengembalikan hak orang tersebut. Atau kalau berupa nama baik, harus minta maaf, harus minta direlakan sampai orang tersebut memaafkan atau merelakan, maka baru dosanya itu dihapus oleh Allah dan taubatnya diterima. Kalau tidak maka tidak akan diterima, dan nanti di hari kiamat akan diadakan pengadilan yang sesungguhnya, ya, dengan 2 orang tadi, antara 2 orang yang menzalimi dan dizalimi. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan sesungguhnya aku maha pengampun bagi orang yang bertaubat, beriman, beramal soleh, kemudian tetap di jalan yang benar. Ini jika dosa yang dilakukan tidak berhubungan dengan hak manusia. Namun jika berhubungan dengan orang lain seperti mencuri, merampas, itu bukan marah, merampas. Al-ghasbu itu artinya merampas. Diganti kata-kata marah, itu bukan al-ghadabu tapi al-ghasbu yang artinya merampas hak orang lain. Seperti merampok, itu kan termasuk perampasan, ya, orang merampok, menjambret, mencopet itu termasuk dalam kategori merampas. Membunuh dan lainnya maka harus terlebih dahulu mengembalikan hak orang lain yang bersangkutan atau meminta maaf kepadanya. Kalau mencuri berarti dikembalikan barang curiannya. Kalau dia merampas dikembalikan rampasannya dan dia minta maaf. Kalau membunuh maka dia harus dikisos kalau sudah memenuhi syaratnya, kecuali kalau keluarga korban memaafkan. Kalau keluarga korban memaafkan maka dia tidak perlu dikisos, tapi cukup dia membayar denda yang sudah diatur di dalam kitab fikih berapa jumlahnya. Selanjutnya, jika hak telah dikembalikan atau telah mendapat maaf, maka langkah berikutnya adalah mengharap kepada Allah agar taubatnya diterima, dosanya diampuni dan diganti dengan kebaikan. Maka dosa kepada manusia itu sebenarnya lebih sulit menyelesaikannya daripada dosa kepada Allah. Maka jangan pernah melakukan kezaliman kepada orang lain, karena kalau sudah terjadi kezaliman, tidak bisa kita taubat saja kepada Allah, nggak akan diterima, karena syaratnya harus minta maaf, minta kerelaan. Ya kalau orangnya masih hidup, kalau orangnya sudah mati, apa nggak tambah repot kita? Bagaimana mau minta maaf? Maka kita harus memperbanyak taubat, mendoakan orang yang sudah meninggal itu yang pernah kita zalimi supaya dosanya diampuni. Dengan itulah mudah-mudahan Allah akan menerima taubat kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman dan mengerjakan amal soleh, maka kejahatan mereka diganti Allah dengan kebajikan, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi orang yang bertaubat, kalau benar-benar taubatnya serius, memenuhi syarat, maka dosanya akan dihapus, bahkan diganti oleh Allah dengan pahala kebaikan. Jika syarat-syarat ini tidak terpenuhi, maka urusannya akan berlanjut di akhirat. Nanti masih ada pengadilan yang terakhir,
pengadilan yang sesungguhnya, yang tidak ada lagi kebohongan, tidak ada lagi penipuan, tidak ada lagi suap menyuap. Kalau di dunia ini pengadilan masih bisa lolos karena uang, karena suap, tapi di akhirat jangan pernah harap ada yang lolos dari pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang pernah dizalimi akan menuntut dan mengambil pahala darinya sebagai ganti dari kezaliman yang ia terima di dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seorang mukmin selamat dari neraka, ia akan ditahan di sebuah jembatan antara surga dan neraka. Lalu ia dimintai pertanggungjawaban oleh orang-orang yang dizalimi di dunia. Jika telah usai, maka barulah diizinkan masuk surga. Jadi orang yang dosanya sudah banyak, tapi dia masih beriman, sehingga dia masih punya kesempatan masuk surga. Maka setelah selesai disiksa di dalam neraka, dientas, kemudian dia dibawa ke surga. Tapi sebelum sampai di surga, di jembatan dia ditahan. Stop, ada malaikat yang tugasnya untuk checkpoint, ya, dilihat apakah sudah selesai masalahnya. Kalau sudah selesai masalahnya dengan orang lain, maka dia dipersilahkan untuk masuk ke dalam surga. Tapi kalau dilihat masih ada tanggungan-tanggungan zalim kepada orang lain, harta-harta yang dulu pernah diambil dan sebagainya, maka dia akan diadili, akan dipanggil orang yang dizalimi itu. Silahkan kalian selesaikan di sini, mau dimaafkan atau mau diganti atau mau apa, yang penting masalah kalian berdua selesai. Maka kemudian orang yang dizalimi itu mengambil bagian surga yang dimiliki oleh orang yang menzaliminya. Diambil, saya pengen surganya dipotong sebanyak kesalahannya, silahkan ambil, pahalanya ambil. Sampai kemudian selesai, barulah orang tersebut bisa masuk ke dalam surga. Selanjutnya, di antara kebaikan Allah Subhanahu wa taala, jika seorang mukmin tidak memiliki dosa kecil, maka amal kebaikan yang ia lakukan berdampak terhadap dosa-dosa besarnya, yaitu dosa besar yang dilakukan akan diringankan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dosa-dosa kecil sudah enggak ada, maka dosa-dosa besarnya akan terkikis oleh perbuatan baik tersebut. Akan dikikis sebanyak amal soleh tersebut. Jika ia tidak memiliki dosa besar ataupun dosa kecil, maka pahala dari kebaikan yang dilakukan akan dilipat gandakan. Jadi kalau orang sudah beribadah terus menerus, amal soleh terus menerus, sementara dosanya tidak pernah, dosa-dosa besar nggak pernah, dosa-dosa kecil juga jarang sekali, itu pun sudah tertutupi, maka amalan-amalan soleh itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang nomor 10, akhlak merupakan dasar tegaknya peradaban. Ini pesan Nabi yang terakhir, yaitu wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dalam hadis tentang masalah akhlak. Dalam pesan ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengarahkan kita kepada perkara yang membawa kebaikan bagi individu dan tegaknya sistem kemasyarakatan. Perkara tersebut adalah berinteraksi dengan orang lain dengan akhlak yang terpuji, sehingga orang muslim menjadi pribadi yang lembut, mencintai dan dicintai oleh orang lain, menghormati dan dihormati orang lain, berbuat baik kepada orang lain dan mereka pun berbuat baik kepadanya. Maka untuk melihat kualitas kita, ya, seberapa jauh akhlak kita, maka lihatlah perlakuan orang kepada kita. Kalau orang-orang di sekitar kita itu suka dengan kita, nyaman dengan kita, maka berarti akhlak kita sudah baik, ya. Karena seseorang itu akan diperlakukan sebagaimana dia memperlakukan orang lain. Kalau dia suka menghormati orang lain, suka menyapa orang lain, pasti dia juga akan dihormati dan disapa orang lain. Bahkan cara menyapanya pun akan sama atau berdekatan dengan cara dia menyapa, ya. Kalau dia suka nyapanya hey, ya akan disapa dengan hey. Tapi kalau dia menyapa assalamualaikum, pasti juga jawabannya waalaikumsalam.
Ya. Maka semakin baik kita berinteraksi kepada orang lain, maka semakin baik pula respon yang akan diberikan orang lain kepada kita. Maka al-mu'minu mir'atu akhihil mu'min. Dalam sebuah hadis, yaitu seorang mukmin itu menjadi cermin mukmin yang lainnya. Kalau kita ingin tahu kualitas diri kita, lihatlah di cermin. Cerminnya mana? Saudara-saudara kamu di sekeliling kamu itu bagaimana interaksi mereka kepada kamu. Kalau mereka tidak suka dengan kamu, mereka merasa terganggu dengan kamu, berarti akhlak kamu masih bermasalah. Omongan kamu masih suka menyakiti orang lain sehingga mereka menjauh, mereka lari, mereka nggak suka dengan kamu, berarti kamu masih bermasalah. Tapi kalau orang-orang sudah senang dengan kamu, nyaman, ya, bergaul denganmu, bahkan mereka ingin terus bersama kamu, berarti itu sudah baik, ya, akhlakmu. Dari situlah kita mengetahui kualitas diri kita. Menghormati akan dihormati. Siapa yang menghina akan dihina. Siapa yang mengejek akan diejek. Siapa yang menghinakan akan dihinakan. Siapa yang merendahkan akan direndahkan. Siapa yang menghargai akan dihargai. Begitu seterusnya. Itu adalah sebuah kaidah kehidupan. Kama tadinu tudanu. Seperti apa kamu bersikap, seperti itulah kamu akan diperlakukan. Dalam kondisi seperti ini, masing-masing anggota masyarakat akan bergerak untuk melaksanakan kewajiban dengan penuh kerelaan dan ketenangan. Maka semua urusan berjalan pada jalurnya. Norma-norma terpelihara dan peradaban yang agung menjadi nyata. Manakala akhlak memiliki peran penting bagi kehidupan, maka Islam menempatkannya pada posisi yang sangat vital dan diperhatikan secara khusus sebagai bukti banyak ayat dan hadis yang berisi anjuran untuk berakhlak dengan akhlak yang mulia dan keutamaan orang-orang yang berakhlak mulia. Di antaranya adalah yang pertama, dalam surat Al-A'raf ayat 199, khudhil afwa wa'mur bil 'urfi. Jadilah engkau itu pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang baik. Ya, khudhil afwa itu artinya ambillah kemaafan. Maksudnya jadilah orang yang mudah memaafkan. Jadi sejahat apapun orang lain melakukan kejahatan kepada kita, sudah tidak usah dibalas dengan kejahatan. Ya. Tetangga kita selalu menyakiti kita, selalu mengganggu kita, selalu merepotkan kita, membuat kita sakit hati. Jangan pernah membalas itu dengan kejahatan juga. Kalau mereka jahat kepada kita terus kita jahat kepada mereka, berarti apa bedanya kita dengan mereka? Sama, berarti sudah tidak ada kelebihannya kalau begitu. Maka khudhil afwa, maafkan. Ya. Sampah dari tetangga dibuang di tempat kita, kemudian macam-macam ya. Kadang-kadang kalau tetangganya tidak mengerti tentang akhlak, itu ya melakukan hal-hal yang dia suka. Ya. Kemudian pas kita sedang sakit malah dia di sana nyetel dangdutan, nyetel musik-musik yang keras sementara kita terganggu, pengen istirahat. Sudah, ya maafkan. Ya, maafkan, doakan supaya mereka mendapatkan hidayah. Tidak usah diomelin, tidak usah digeremengi, tidak usah dighibai, malah tambah dosa buat kita. Doakan saja, ya Allah, berikan petunjuk kepada hambamu ini, ya Allah. Dia tidak tahu bahwa ini perbuatan yang tidak menyenangkan. Doakan, dapat pahala buat kita dan juga mudah-mudahan menjadi jalan petunjuk bagi saudara kita. Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf. Ya. Boleh kita menasihati dengan cara yang baik. Ya, jangan sampai membuat orang tersinggung. Serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh. Kalau ada orang-orang yang bodoh mengajak melakukan perbuatan-perbuatan yang bodoh juga, maka tidak usah ikut-ikutan. Ya. Berpaling tapi dengan cara yang baik. Yang kedua, dalam surat Fussilat ayat 34, tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik, maka tiba-tiba orang yang bermusuhan denganmu seolah-olah telah menjadi teman yang sangat setia. Dan ayat ini sudah dipraktekkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Bagaimana dulu Rasulullah disakiti oleh orang-orang kafir Quraisy, oleh orang-orang musyrik,
tapi Nabi sama sekali tidak pernah membalas kejahatan mereka dengan kejahatan yang serupa. Tapi Nabi hanya terus mendoakan mereka hingga akhirnya mereka pun mendapatkan hidayah, ya, karena melihat akhlak Rasulullah SAW. Selanjutnya, maukah kalian aku beritahu tentang orang-orang yang paling dicintai Allah dan paling dekat denganku pada hari kiamat? Para sahabat menjawab, ya kami mau. Rasulullah bersabda, yaitu orang-orang yang paling baik akhlaknya. Maka di akhirat nanti kita akan tahu siapa yang paling dekat dengan Nabi, yaitu yang di dunia paling banyak akhlaknya. Bukan sekedar paling banyak ibadahnya. Karena banyak ibadah tapi kalau akhlaknya tidak baik, tidak ada gunanya. Bahkan nanti ibadahnya akan dikikis oleh akhlaknya yang buruk. Sebagaimana dalam sebuah hadis, ketika seorang wanita meninggal dunia, maka kemudian diceritakan kondisi wanita ini, bahwa dia dulu suka sholat malam, dia suka sholat sunnah, tapi dia juga suka menyakiti tetangganya. Maka kata Nabi, dia di neraka. Kemudian meninggal lagi wanita yang lain, dikatakan bahwa dia itu cuma beribadah yang wajib-wajib saja. Sholat ya yang wajib, puasa yang wajib, tapi dia tidak pernah menyakiti tetangganya sedikit pun. Dia orang yang baik, maka kata Nabi, dia di surga. Ya, logis, karena amal kebaikan itu positif, sedangkan amal kejelekan itu negatif. Maka orang yang gak pernah berbuat kejelekan, berarti dia gak pernah punya nilai minus. Nilainya selalu plus meskipun cuma sedikit, maka cukup untuk masuk ke dalam surga. Sementara orang yang berbuat baik, kemudian dia juga berbuat yang jahat, maka antara minus dengan plus itu saling beradu, ya. Kalau masih menang plusnya masih mending, tapi kalau plusnya kalah sehingga menjadi minus, dia utang kejahatan kepada orang lain, maka dia tidak akan bisa masuk ke dalam surga. Yang keempat, orang yang paling baik di antara kamu adalah orang yang paling baik akhlaknya. Yang kelima, orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Itulah, ya, banyak lagi ayat dan hadis yang lainnya. Semua itu tersimpul dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Al-Hakim dan Imam Al-Baihaqi, bahwa Nabi SAW bersabda, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, bahwasanya saya diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak. Maka semakin sempurna akhlaknya, dia semakin tinggi derajatnya. Yang ke-11, berusaha memiliki akhlak yang terpuji. Manusia sangat mungkin memiliki akhlak yang terpuji karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah menganjurkan hal itu. Artinya apa? Artinya berusaha itu wajib. Jadi kalau misalnya kita selama ini biasanya menyakiti orang, maka kita harus berusaha supaya tidak menyakiti orang. Jangan bilang, ini kan sudah tabiat saya, ini kan sudah sifat saya, bawaan dari kecil, memang saya suka menyakiti orang. Jangan pernah mengatakan seperti itu. Karena apa? Setiap orang masih mungkin memiliki sifat yang terpuji. Ada yang memang sudah bawaannya sejak kecil baik, dilahirkan di keluarga yang baik, lingkungan yang baik, diajari tata krama, adab, sopan santun, sehingga dia pun tumbuh menjadi anak yang baik. Tapi ada juga yang tidak seperti itu. Dia hidup di lingkungan yang tidak baik, lingkungan yang penuh dengan intrik, penuh dengan kejahatan, sehingga dia pun tumbuh juga dengan hal itu. Ya, dia selalu berpikir bagaimana bisa menipu orang lain dan seterusnya, menyakiti orang lain. Maka ketika dia mulai sadar, dia harus berusaha mengubah kebiasaan buruk itu supaya berubah menjadi kebiasaan baik. Kalau biasanya ngomongnya teriak-teriak, dibiasakan ngomong yang pelan. Kalau biasanya ngomongnya ceplas-ceplos, enggak dipikir dulu apakah ini menyakiti orang atau tidak, mulai belajar dipikir terlebih dahulu. Kata-katanya disusun, apakah ini pantas saya ucapkan di depan orang, apakah ini baik, apakah ini menyinggung atau tidak, perlu enggak saya ngomong begini, perlu latihan. Itulah yang namanya berusaha, dan setiap orang akan bisa. Ya, kalau orang bodoh bisa menjadi pintar dengan belajar, maka orang yang tidak berakhlak juga bisa menjadi orang yang berakhlak dengan belajar.
berusaha terus-menerus mencoba, lama-kelamaan akan terbentuk. Jadi memang mula-mula kita membentuk kebiasaan itu, lama-lama kalau sudah jadi kebiasaan itu yang akan membentuk diri kita. Lama-lama dia akan tidak bisa ngomong kasar, tidak bisa ngomong keras, tidak bisa menyakiti orang. Maka ada orang yang sifatnya seperti itu. Orang nggak pernah nyakiti orang, nggak pernah bisa. Karena apa? Ya memang dia sudah terbiasa untuk menghargai perasaan orang, sehingga ketika dia sedang sakit hati, dia lebih memilih diam daripada membalas sakit hatinya itu dengan ucapan yang menyakitkan. Nah, itu perlu latihan. Kalau tidak dilatih ya kita tidak bisa. Harus berlatih, karena setiap orang itu bisa ya memiliki potensi untuk baik. Hanya saja ada yang kemudian dia melakukan latihan-latihan, ada yang tidak. Maka yang berhasil adalah mereka yang selalu berlatih. Ya, siapapun dalam dunia apapun, dunia olahraga perlu latihan, belajar perlu latihan, praktek-praktek apapun perlu latihan. Maka siapa yang banyak latihannya, dialah yang akan berhasil. Al-Hakim dan perawi lain meriwayatkan dari Mu'adz radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Perbaikilah akhlakmu dengan orang lain." Perbaiki berarti bisa jadi sebelumnya tidak baik. Seperti motor yang tidak baik kemudian diperbaiki di bengkel, maka akhlak pun seperti itu. Akhlak kita yang masih rusak-rusak, bengkel, perbaiki. Kita harus cek lagi diri kita ini, apa kira-kira yang kurang baik dari diri kita. Kalau kita belum bisa melihat diri kita sendiri, tanya kepada teman dekat kita, teman akrab kita. Ya, kita harus punya teman yang akrab yang kita percaya. Tanya, "Pak, Mas, Pak siapa? Tolong, saya minta tolong ini, serius ini. Tunjukkan kesalahan saya. Tunjukkan kekurangan saya. Kira-kira saya ini kurangnya di mana?" Enggak apa-apa, jujur saja, enggak usah sungkan-sungkan, saya enggak akan ngapa-ngapain, saya ingin memperbaiki diri saya. Tolong tunjukkan. Saya ini salahnya di mana? Punya sifat-sifat yang enggak baik apa menurut jenengan? Ya, nanti kalau temannya itu jujur, benar, dia akan menunjukkan, oh kamu itu ternyata kurang unggah-ungguh misalnya. Oh kamu itu ngomongnya terlalu kasar, kamu itu begini dan begitu. Dan kita juga harus menerima dengan lapang dada. Oh ya, terima kasih, saya akan berusaha sebaik-baiknya. Nanti kalau ada lagi tolong saya dikoreksi. Kita harus seperti itu dengan saudara kita, dengan teman kita. Jangan malah kita dinasihati marah. Ya. Karena ibarat kita sakit, dikasih obat malah marah. Itu kan tidak logis, tidak masuk akal. Begitu juga dengan akhlak kita. Kalau tidak baik, terus ditunjukkan sama saudara kita, "Mas, jangan begitu Mas, itu enggak baik." Kita harus berterima kasih. Alhamdulillah masih ada yang mengingatkan saya. Terima kasih, kalau enggak begitu saya enggak akan tahu bahwa ini adalah kesalahan. Maka perbaikilah akhlakmu dengan orang lain, kata Nabi. Riwayat yang lain menyebutkan, hendaklah kamu memperbaiki akhlakmu semampunya. Berusaha memiliki akhlak yang terpuji bisa dengan cara-cara berikut. Yang pertama yaitu mencontoh akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan hanya seorang rasul, utusan saja. Ya, tapi beliau adalah seorang teladan, seorang contoh. Kalau kita sebagai seorang ayah, maka Rasulullah juga menjadi ayah yang baik. Kalau kita seorang pedagang, maka Nabi pernah menjadi pedagang yang jujur dan terpercaya. Kalau kita seorang pemimpin, maka Nabi juga seorang pemimpin yang disegani, disukai, dicintai oleh umatnya. Apalagi semuanya ada di dalam profil Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita harus mencontoh. Kita punya masalah dalam keluarga dengan istri kita, dengan suami, dengan anak. Coba lihat bagaimana Nabi. Biar nggak bingung-bingung, jangan lihat yang lain-lain. Apalagi lihat contoh-contoh yang tidak benar di televisi. Artis-artis ditiru, dicontoh, itu keliru. Ya, kita sudah punya panutan yang sempurna. Kenapa kita malah tidak mau belajar Nabi? Lihatlah bagaimana Nabi ketika istrinya marah, ketika anaknya melanggar aturan, apa yang dilakukan oleh Nabi. Ada di dalam hadis-hadis. Maka penting, perlunya kita belajar tentang kepribadian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan banyak buku-buku yang ditulis. Ada yang sudah dikumpulkan untuk masalah keluarga saja, ada yang dikumpulkan untuk masalah pendidikan saja, ada yang dikumpulkan untuk masalah perang saja. Ya,
Sisi-sisi dari Nabi dikumpulkan kemudian jadi sebuah buku. Itu perlu kita baca lagi, kita buka-buka lagi supaya kita kalau menemukan masalah tidak bingung, tinggal lihat contohnya. Oh, dulu Nabi pernah juga mengalami seperti saya ini, tapi solusinya begini, maka kita tiru. Disitulah solusi akan datang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat. Wa dzakarallaha katsira, dan berzikir senantiasa menyebut Allah Subhanahu wa taala. Jadi mulai sekarang kita jangan bingung lagi menentukan siapa panutan kita dalam hidup. Dah cukup satu orang, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdasarkan perintah dalam Al-Qur'an ini. Maka tugas kita selanjutnya adalah mencari informasi sebanyak-banyaknya tentang Nabi. Dan tidak akan didapatkan kecuali dalam kitab-kitab hadis. Cari kitab-kitab hadis. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan Tirmidzi sekarang sudah banyak terjemahnya. Riyadhus Shalihin sudah diterjemah, Bulughul Maram diterjemah, kitab-kitab yang lain, hadis-hadis sudah banyak diterjemah. Kita lihat bagaimana akhlak Nabi, perilaku Nabi. Disitulah solusi-solusi disebutkan. Ibarat apotik, disitulah obat-obat ngumpul. Tinggal kita ambil salah satu di situ. Kalau ada penyakit, maka penyakit kita akan terobati. Ketinggian akhlak Rasulullah ini diungkap dalam ayat, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Surat Al-Qalam ayat 4. Cara lain yang kedua adalah dengan bergaul dengan orang-orang yang bertakwa, ya. Setelah kita meniru Nabi, maka selanjutnya adalah bergaul dengan orang-orang yang bertakwa. Kenapa? Karena orang-orang bertakwa mereka sudah terlebih dahulu meniru Nabi. Maka kita tinggal lihat cara mereka, kehidupan mereka, bagaimana mereka menyelesaikan masalah-masalah. Tinggal kita lihat, ibarat itu adalah gambaran nyata dari apa yang kita baca sebelumnya. Kalau kita cuma membaca hadis-hadis, kita hanya dapat bayangan di kepala. Tapi dengan bergaul dengan orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang soleh, kita akan tahu bagaimana tawaduk mereka, bagaimana sabarnya mereka, bagaimana rasa syukur mereka. Kita akan melihat gambaran yang nyata yang bisa langsung kita ambil dan kita tiru. Para ulama, orang-orang yang memiliki akhlak yang mulia dan juga menjauhi orang-orang yang jahat dan orang-orang yang mempunyai kebiasaan buruk dan lain sebagainya. Jangan dianggap enteng. Urusan teman ini urusan serius. Maka kalau ingin tahu seseorang, lihatlah siapa temannya. Karena almar'u ala dini khalilihi. Orang itu akan mengikuti kebiasaan temannya. Temannya biasa misuh, dia lambat laun sedikit demi sedikit akan ketularan misuh. Temannya suka berzikir, suka beristighfar, suka memuji, lama kelamaan dia juga akan ketularan, ya. Tinggal mana yang lebih kuat, saling mempengaruhi. Kalau yang lebih kuat adalah temannya, berarti dia akan terpengaruh. Tapi kalau yang lebih kuat dirinya, berarti temannya yang akan terpengaruh. Jadi dua orang yang selalu berteman akan saling mempengaruhi. Maka dalam hadis yang lain, teman yang baik itu ibarat tukang penjual minyak wangi. Ya, meskipun kita nggak dapat minyak wanginya, tapi dapat baunya. Itulah perumpamaan. Begitu juga teman yang buruk seperti seorang pandai besi. Meskipun kita tidak kebakar karena apinya itu, tapi setidaknya kita dapat hawa panasnya. Ya, resikonya terbakar. Maka kita harus mulai memilih teman yang baik, ya. Kalau ada orang yang kurang baik, maka kita harus bisa bertahan untuk mempertahankan kebaikan itu. Jangan sampai justru kita terwarnai. Kita kalau datang ke suatu lingkungan harus bisa mewarnai. Lingkungan yang biasa menghibah, biasa menggunjing, menyakiti orang lain, gak akur, bermusuhan, kita datang ke situ jangan malah terwarnai, ikut menggunjing sana sini, ikut menjelekkan sana sini. Harus justru bisa mewarnai. Dan memang itu berat. Kalau tidak bisa, maka tinggalkan, cari lingkungan yang lainnya.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan bersabarlah kamu bersama dengan orang-orang yang menyeru Rabb-nya di pagi hari dan senja hari dengan mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia ini, dan janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami serta menuruti hawa nafsunya, dan adalah keadaannya itu melampaui atau melewati batas. Inilah perintah Allah supaya kita selalu bersama-sama, berjamaah, berkomunitas. Maka dimanapun kita berada, cari orang-orang seperti itu, bikin komunitas, bikin perkumpulan-perkumpulan untuk saling menasihati, untuk saling pengajian, saling mengingatkan, ya. Karena itulah yang bisa menguatkan kita, bersama dengan orang-orang yang menyeru Allah Subhanahu wa taala di pagi hari dan di sore hari, melaksanakan sholat subuh, sholat asar, dan sholat 5 waktu. Ya, karena mereka itu yang bisa menguatkan diri kita. Yang ke-12 adalah akhlak yang terpuji. Termasuk akhlak yang terpuji adalah selalu melakukan silaturahim, yaitu menyambung tali persaudaraan. Jangan sampai ada di antara anggota keluarga kita yang putus hubungan dengan kita. Kalau memang mereka tidak mau silaturahim, maka kita jangan memutusnya. Kita datangi, kita sambung lagi, ya. Ada saudara kita yang memboikot kita, tidak mau datang ke rumah kita. Kita datangi kepada mereka, ya. Kita perlakukan dengan perlakuan yang baik, meskipun mungkin responnya di awal-awal kurang baik. Tapi jangan pernah putus asa, terus lakukan itu. Lama-kelamaan nanti hatinya akan luluh. Kok dia sudah saya jahati, ternyata dia masih berbuat baik. Itulah sebenarnya silaturahim, menyambung ke tali yang terputus. Bukan malah dia aja nggak pernah datang ke rumah saya, ngapain saya datang ke rumah dia? Nggak mau. Akhirnya nggak tersambung-sambung sampai hari kiamat, sampai mati. Maka silaturahim adalah menyambung. Lihat lagi, mana saudara-saudara yang belum pernah dikunjungi, kunjungi. Bawakan hadiah, tahadu, tahabu, saling memberi hadiah kata Nabi, maka kalian akan saling mencintai. Datangi mereka. Yang kedua, memberi maaf. Kalau ada yang menyakiti kita, maafkan mereka. Berlapang dada dan suka memberi meskipun dalam kondisi sulit. Dari Uqbah bin Amir al-Juhani, itu membacanya al-Juhani, bukan al-Jahmi. Bisa dirubah tulisannya al-Juhani, pakai N. Dari Uqbah bin Amir al-Juhani meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, "Wahai Uqbah, maukah kamu aku tunjukkan akhlak yang paling baik bagi penghuni dunia dan akhirat? Yaitu engkau menyambung persaudaraan orang yang memutus kamu, memberi hadiah kepada orang yang tidak pernah memberimu hadiah, dan memaafkan orang yang mendolimimu." Ya, luar biasa. Orang sudah tidak mau berhubungan dengan kita, kita datangi, kita sapa, salam dengan senyuman, dengan membawa hadiah, ya. Dia menolak tidak masalah, bukan urusan kita, ya. Dan jangan pernah menyakitinya. Besoknya lagi datangi lagi, sapa, salam, beri hadiah, senyuman, tidak masalah. Dia menolak lagi, terus sampai akhirnya dia akan luluh hatinya. Kalaupun tidak luluh, maka itu sudah menjadi tanggung jawab Allah Subhanahu wa taala, bukan tanggung jawab kita lagi, karena tugas kita hanyalah menyambung tali silaturahim orang yang memutus. Yang kedua, memberi hadiah orang yang tidak pernah memberimu. Waktu kita susah, waktu kita miskin, waktu kita bangkrut, dia tidak pernah datang sama sekali, nggak pernah membantu padahal dia mampu. Giliran sekarang dia miskin, dia bangkrut, kita kaya, jangan pernah membalas. Datangi, bantu, tidak apa-apa. Dulunya pernah nyakiti kamu, tidak apa-apa, bantu saja. Ya, itulah akhlak. Ya. Akhlak itu bukan sekedar membalas. Dia memberi saya satu, saya beri satu, tidak. Tapi akhlak adalah dia menghalang-halangi saya memberi dia. Dia memutus, saya menyambung. Itulah yang namanya akhlak. Yang ketiga adalah dia mendolimi, saya memaafkan. Ya. Pernah dicuri uang kita, diambil sama dia. Ya, sudah kita maafkan saja. Pernah dirusak barang kita, rumah kita, atau benda-benda yang lain, sudah kita maafkan. Tidak perlu kita balas merusak, ya. Karena kalau kita merusak, sudah dosa kita malah
sehingga nanti tidak ada nilainya. Sama kita dengan mereka. Tapi akhlak adalah 3 hal tadi. Dalam riwayat Imam Ahmad disebutkan, dan berlapang dada terhadap orang yang mencelamu, lidahnya selalu menghina, sudah tidak usah kita balas, diam saja. Kita dituduh macam-macam padahal kita tidak pernah melakukannya, sudah diam saja, diam, supaya dia malu sendiri atau dia bertobat kepada Allah. Justru kalau kita balas dengan celaan, bisa jadi dia sudah mau tobat, dia sudah merasa bersalah, mau minta maaf, nggak jadi, maka malah kita dosa. Tapi dengan diamnya kita justru memberikan perlakuan yang baik, itulah yang akan menjadikan orang itu bertaubat. Selanjutnya, juga termasuk akhlak yang mulia adalah sikap ramah, sabar, tawadhu, merasa sayang terhadap orang lain, tidak berburuk sangka dan tidak menyakiti orang lain. Rasulullah SAW bersabda, janganlah meremehkan kebaikan sekecil apapun meski hanya dengan senyuman muka yang berseri ketika bertemu dengan saudaramu. Ya, maka ini jangan sampai tidak dilakukan. Jangan pelit senyum. Ya, ketemu dengan saudara senyum. Ya. Masa senyum aja tidak mau, terus mau ngasih apa? Sudah harta nggak pernah ngasih, makanan nggak pernah bagi. Kemudian omongan yang baik juga nggak pernah keluar, senyum saja tidak. Nah, terus mau jadi apa? Maka paling mudah adalah memberikan senyum. Ketika ketemu dengan saudara kita, ya, meskipun dia sudah bermusuhan dengan kita, dan mungkin yang salah dia atau mungkin kita. Kalau kita yang salah, kita segera minta maaf. Tapi kalau yang salah dia, kita jangan kemudian cemberut, tidak. Senyumlah, ya. Sudah, biarkan urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala, urusan kita adalah memperbaiki hubungan dan berakhlak yang baik. Maka senyum adalah sedekah, kata Nabi. Dalam sabdanya yang lain, tahanlah untuk tidak berbuat kejahatan, karena yang demikian itu adalah sedekah. Jadi kita tidak melakukan kejahatan, itu saja sudah sedekah. Apalagi kalau ditambah senyuman, apalagi kalau ditambah dengan hadiah, dengan kiriman-kiriman, maka itu adalah sedekah yang luar biasa. Yang terakhir, termasuk tanda sempurnanya iman dan takwa adalah akhlak yang terpuji dan bersikap baik dalam pergaulan, juga membenci dan menjauhi orang-orang yang suka berbuat maksiat manakala mereka bersikeras tidak mau meninggalkannya. Inilah pesan-pesan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, yang intinya ada 3 hal. Yang pertama, yang sudah pernah kita bahas pertemuan sebelumnya, yaitu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Perbaiki hubungan kita ke atas terlebih dahulu. Jangan sampai ada hak-hak Allah yang tidak kita laksanakan. Jangan sampai ada kewajiban-kewajiban yang kita tinggalkan. Kemudian yang kedua adalah susullah perbuatan kesalahan dan dosa itu dengan perbuatan kebaikan sebanyak-banyaknya, karena kebaikan akan menghapuskan keburukan. Dan yang ketiga, perbaikilah hubungan kita dengan sesama manusia. Bukan hanya sesama muslim saja, tapi sesama manusia. Meskipun dia seorang non-muslim, tapi dia tidak pernah mengganggu kita, tidak pernah menyakiti kita, pergauli dengan pergaulan yang baik. Bahkan sekalipun mereka menyakiti kita, pergauli dengan pergaulan yang baik. Mudah-mudahan itu menjadi jalan petunjuk bagi dia. Dahulu ketika ada orang Yahudi yang senantiasa menyakiti Nabi, maka suatu hari orang Yahudi ini sakit. Kemudian Nabi pun datang menjenguk orang tersebut, dan dia pun terkaget-kaget, karena ternyata yang menjenguknya adalah orang yang selama ini disakiti olehnya. Dia merasa tersentuh, terenyuh, padahal belum ada yang datang menjenguk saya ini sebelumnya. Ternyata pertama kali yang datang adalah beliau yang selama ini disakiti oleh orang Yahudi tersebut. Maka ini akhlak seorang muslim, ya, yang harus kita miliki, ya. Jangan pernah kita menjadi beban bagi masyarakat, bagi orang lain. Justru kehadiran kita di masyarakat harus menjadi penyejuk. Kehadiran kita di komunitas, di lingkungan apapun harus menjadi sesuatu yang menyenangkan mereka dengan akhlak kita, ya. Meskipun bukan berarti kita harus ikut-ikutan dengan mereka, tidak. Tapi ketika masalah prinsip, kita bisa bersikap, ya, mempertahankan prinsip kita dengan cara yang paling baik, tanpa menyinggung, tanpa menyakiti, menjelaskan dengan penjelasan yang bagus sehingga dipahami oleh orang lain. Sehingga dengan itulah mudah-mudahan Islam itu akan
masuk ke dalam hati seseorang. Karena disadari atau tidak, Islam ini menjadi rusak gambarnya gara-gara dirusak oleh pemeluknya sendiri. Banyak orang-orang di luar Islam yang ragu-ragu bahkan tidak mau masuk Islam bukan karena melihat ajaran Islamnya, tapi melihat pemeluknya yang tidak mencerminkan akhlak Islam. Sehingga ada seorang mu'alaf, orang orientalis masuk Islam. Kemudian setelah dia masuk Islam, dia pindah tempat dari negaranya yang kafir ke negara yang banyak muslimnya. Tapi kemudian dia kaget bukan main, ternyata yang dia dapati adalah orang-orang muslim itu jauh sekali dengan Islam yang selama ini dia pelajari dari buku-buku. Maka kemudian dia mengatakan, alhamdulillah yang telah mengenalkan saya Islam sebelum orang Islam. Yang telah mengenalkan saya Islam sebelum mengenal orang Islam. Kalau saya mengenal orang Islam terlebih dahulu, lihat orang-orang begini nih, saya nggak akan masuk Islam. Tapi alhamdulillah Allah membuka saya lewat buku-buku. Ya, saya buka Al-Quran, saya buka hadis-hadis, lalu saya masuk Islam. Meskipun kemudian saya justru kaget melihat umat Islam banyak yang jauh dari akhlak Islam. Mudah-mudahan kita bisa menjadi muslim yang baik, muslim yang mencerminkan akhlak Islam, meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.